Saya merupakan mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kendari atau IAIN Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang rangkuman kelompok akuntansi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang materi-materi yang dibawakan oleh kelompok 7 sampai dengan kelompok akhir. Nah, tujuan kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar akuntansi. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskannya. Adapun materi pertama yang akan saya bawakan yaitu dari kelompok 7, yaitu tentang Undang-Undang Sarbanes-Oxley, Pengendalian Internal dan Kas. Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Nah, Sarbanes-Oxley ACT merupakan undang-undang pelaporan dan tata kelola perusahaan standar Amerika Serikat. SOI syaratkan perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Saham Amerika untuk mentaati sejumlah aturan yang ada guna menjamin adanya kepastian lebih besar terhadap integrasi sebuah laporan keuangan. Adapun hal-hal yang diatur dalam SOI adalah SOI diatur tentang akuntansi, pengungkapan, dan pembaharuan governance yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi keuangan, keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan, membatasi kompensasi eksekutif, dan bentukan komite audit yang independen. Diatur pula mengenai hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu menetapkan beberapa tanggung jawab baru kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan pihak manajemen. Kedua yaitu mendirikan The Public Company Accounting Oversight Board, sebuah dewan yang independen dan bekerja full-time bagi pelaku pasar modal. Yang ketiga yaitu penambahan tanggung jawab dan anggaran SAC secara signifikan. Keempat, mendefinisikan jasa non-audit yang tidak boleh diberikan kepada KAP kepada klien. Yang kelima itu memperbesar hukuman bagi terjadinya corporate fraud. Adapun yang keenam yaitu mengisyaratkan adanya aturan mengenai cara menghadapi conflicts of interest. Dan ketujuh itu menetapkan beberapa persyaratan pelaporan yang baru. Adapun perusahaan atau organisasi yang diatur oleh Sarbanes-Oxley ICT antara lain yang pertama yaitu perusahaan-perusahaan yang sahamnya telah diregistrasi berdasarkan Section 12 of the Exchange ICT of the 1009 and 34. Kedua itu perusahaan-perusahaan yang wajib membuat laporan diregistrasi berdasarkan Section 15 of the Exchange ICT. Yang ketiga itu perusahaan-perusahaan yang sedang dalam proses registrasi dan kantor akuntansi publik yang menerbitkan laporan audit. Adapun mengenai pengendalian internal. Nah, pengendalian internal secara luas diartikan sebagai prosedur-prosedur serta proses-proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengelola informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan pengendalian internal. Yang pertama itu perlindungan terhadap aset, di mana pengendalian internal ini dapat melindungi dari pencurian, kecurangan, penyalahgunaan, atau kesalahan penempatan. Yang kedua itu informasi bisnis yang akurat. Informasi yang akurat sangat penting untuk menjalankan perusahaan dengan sukses. Yang ketiga itu taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Perusahaan harus patuh pada hukum peraturan serta standar pelaporan keuangan yang berlaku. Adapun elemen-elemen dalam pengendalian internal. Yang pertama itu lingkungan pengendalian. Yang kedua penilaian resiko. Yang ketiga prosedur pengendalian. Yang keempat pengawasan, dan kelima informasi dan komunikasi. Adapun pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran.
Yang pertama itu yang termasuk dengan kas meliputi uang kertas, uang giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia untuk ditarik kapan saja dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Yang kedua itu perusahaan dapat melihat rekening bank. Misalnya, satu digunakan untuk membayar secara umum dan satunya lagi untuk membayar gaji. Yang ketiga itu perusahaan juga dapat membuka akun baru besar terpisah untuk dana kas keperluan khusus seperti penggantian beban perjalanan dinas karyawan. Keempat itu kas menjadi mungkin untuk dicari dan disalahgunakan oleh karyawan karena mudah dipindah tangankan. Kelima itu, selain itu banyak transaksi baik langsung maupun tidak langsung mengaruhi penerimaan atau pembayaran kas. Keenam, oleh karena itu perusahaan harus merancang dan menggunakan pengendalian yang dapat melindungi kas dan otoritas transaksi kas. Pengendalian terhadap penerimaan kas. Biasanya perusahaan menerima kas dari dua sumber. Pertama itu pelanggan yang membeli barang atau jasa dan pelanggan yang membayar piutang. Pertama, kas yang diterima oleh penjualan tunai. Dua, kas yang diterima melalui cek atau giro. Ketiga itu kas yang diterima melalui transfer dana elektronik kas. Pengendalian terhadap pembayaran kas yaitu yang pertama sistem voucher, kedua itu sistem transfer elektronik. Kita masuk pada materi kedua yaitu akuntansi piutang. Adapun pengertian dari akuntansi piutang. Nah, piutang adalah tagihan yang diwujudkan baik itu kepada individu-individu maupun kepada perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Piutang menurut Al-Haryono Yusuf merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi. Klasifikasi piutang berdasarkan jenisnya ada asal terjadinya piutang dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yaitu yang pertama piutang usaha. Nah, piutang usaha adalah piutang yang timbul dari penjumlahan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan dalam kegiatan normal perusahaan. Piutang usaha biasanya akan dilunasi dalam waktu tempo kurang dari 1 tahun. Oleh karena itu, piutang usaha dikelompokkan ke dalam aktiva lancar. Dan kedua itu piutang non-usaha. Piutang non-usaha adalah piutang yang timbul bukan sebagai akibat penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Adapun jenis-jenis piutang, yang pertama itu piutang dagang atau piutang usaha. Piutang dagang adalah tagihan kepada pelanggan yang sifatnya terbuka, dalam arti bahwa tagihan ini tidak disertai instrumen kredit. Kedua itu piutang wesel. Nah, piutang wesel ini merupakan janji tertulis yang dibuat oleh pihak debitor atau yang berutang kepada pihak kreditor atau yang memberi utang untuk membayar sejumlah uang yang tertera dalam surat janji tersebut pada waktu yang telah ditentukan di masa yang akan datang. Nah, jangka waktu piutang wesel pada umumnya paling sedikit yaitu 60 hari. Ketiga ada piutang lain-lain. Nah, piutang lain-lain ini meliputi piutang non-usaha seperti pinjaman kepada pejabat berkaitan dengan usaha. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama, volume penjualan kredit. Yang kedua, syarat pembayaran penjualan kredit. Ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Keempat, kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang. Kelima, kebiasaan membayar daripada menjadi pelanggan. Nah, adapun pencatatan piutang dan metode penyaksiran piutang tak tertagih atau kerugian piutang. Akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang menyangkut yang pertama itu jurnal penjualan, kedua jurnal retur penjualan, tiga jurnal penerimaan kas, keempat itu kartu piutang. Adapun materi selanjutnya yaitu mengenai tentang akuntansi aset tetap. Pengertian akuntansi aset tetap. Nah, aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Nah,
Adapun karakteristik aset tetap dibagi sebagai berikut. Yang pertama itu dimiliki perusahaan untuk digunakan atau bukan barang dagang. Kedua, dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan yang utama atau bukan investasi jangka panjang. Ketiga, dimiliki untuk digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu siklus operasi perusahaan atau perlengkapan. Keempat itu memiliki nilai yang relatif tinggi. Nah, adapun klasifikasi aset tetap. Yang pertama itu ada tanah. Nah, tanah ini merupakan tempat berdirinya gedung perusahaan. Dan kedua itu perbaikan tanah, seperti jalan di seputar lokasi perusahaan yang dibangun perusahaan, tempat parkir, pagar, dan saluran air di bawah tanah. Yang ketiga itu gedung, seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko, dan pabrik. Harga perolehan akuntansi tetap. Yang pertama itu aset tetap pada umumnya tidak terbatas, seperti tanah atau lokasi perusahaan, pertanian, dan peternakan. Kedua itu tetap yang umurnya terbatas, dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aset yang sejenis, misalnya gedung dan peralatan. Yang ketiga itu aset tetap yang umurnya terbatas, dan apabila sudah masa penggunaannya tidak dapat diganti aset yang sejenis, seperti sumber-sumber alam, misalnya tambang dan hutan. Adapun cara-cara memperoleh aset tetap yaitu pertama pembelian tunai, kedua pembelian angsuran, ketiga tukar dengan surat-surat berharga, dan keempat itu ditukar dengan aset yang tetap yang lain. Kelima itu pertukaran aset tetap yang tidak sejenis, dan keenam pertukaran aset yang sejenis, dan ketujuh itu diperoleh dari hadiah atau donasi, dan terakhir aset yang dibuat sendiri. Adapun metode penyusunan aset tetap. Yang pertama menggunakan metode garis lurus, kedua unit produksi atau unit production method, dan menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 16, aset tetap adalah aset berwujud yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, kedua digunakan dalam kegiatan perusahaan, ketiga dimiliki tidak untuk dijual kembali dan dalam kegiatan normal perusahaan, dan keempat wilayahnya cukup besar. Pengakuan transaksi aset tetap. Prosedur pengakuan aset tetap akan melibatkan dua fungsi. Yang pertama itu fungsi pembelian, kedua fungsi akuntansi. Adapun pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Yang pertama, pengeluaran modal adalah pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset atau dikapitalisasi. Akuntansi aset tetap menetapkan transaksi aset tetap yang telah diakui ke dalam akun-akun yang menampung mutasi, yaitu terdiri dari pertama, aset tetap merupakan akun yang menampung nilai perolehan aset tetap yang telah diakui. Kedua, akumulasi penyusutan aset tetap merupakan akun yang menampung jumlah akumulasi penyusutan aset tetap. Ketiga itu beban depresiasi penyusutan aset tetap merupakan akun yang menampung beban periodik penyusutan aset tetap yang telah dihitung sesuai dengan metode dan aturan yang ditetapkan. Adapun penetapan aset tetap, nilai aset tetap dinilai sebagai nilai bukunya, yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi perusahaan. Nah, adapun perolehan aset tetap diperoleh dalam neraca. Aset tetap harus terdiri menurut jenisnya, seperti misalnya tanah, gedung, mesin-mesin, peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu akuntansi aset tak berwujud. Nah, adapun pengertian aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari kepemilikan suatu aset yang berumur panjang yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Bukti kepemilikan aset tak berwujud bisa berupa kontrak, lisensi, atau dokumen lain. Nah, aset tidak berwujud mungkin timbul dari yang pertama itu pemerintah, seperti hak paten, hak cipta, franchise, merek dagang, dan nama dagang. Kedua itu perusahaan lain, misalnya pembelian yang mencakup pembayaran untuk goodwill. Dan ketiga itu penjualan tertentu seperti franchise dan lease.
Adapun jenis dari aset tak berwujud, yang pertama, aset tidak berwujud yang berhubungan dengan pemasaran. Kedua, aset tidak berwujud yang berhubungan dengan pelanggan. Ketiga, aset tidak berwujud yang berhubungan dengan seni. Keempat, aset tak berwujud yang berhubungan dengan kontrak. Dan kelima, aset tak berwujud yang berhubungan dengan teknologi. Dan terakhir yaitu dan goodwill atau sisa. Klasifikasi dan prinsip akuntansi dasar aset tak berwujud. Yang pertama itu cara akuisisi atau manner of occupation. Dan kedua, dapat identifikasi atau identifiability. Dan ketiga, dapat dipertukarkan atau changeability. Keempat, periode manfaat yang diharapkan atau periode of expected benefit. Dan yang kedua, adapun prinsip akuntansi dasar untuk aset tak berwujud. Akuntansi untuk aset tak berwujud melibatkan prinsip atau prosedur akuntansi berupa diaplikasikan untuk aset tak berwujud lainnya seperti properti, pabrik, dan peralatan, yaitu yang pertama ada akuisisi menetapkan prinsip biaya. Kedua, selama periode penggunaan penempatan prinsip penandingan. Dan ketiga, pada disposisi menerapkan prinsip pendapatan. Baik, adapun materi selanjutnya yaitu akuntansi penggajian. Akuntansi penggajian. Gaji umumnya merupakan pembayaran atas yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer, sedangkan upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana atau buruh. Umumnya gaji dibayar secara tetap per bulan, sedangkan upah dibayar berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan atau pegawai. Sistem akuntansi penggajian pada perusahaan-perusahaan yang bervariasi pada umumnya dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama itu sistem gaji tetap. Nah, dalam sistem ini pegawai akan mendapat gaji yang besar atau relatif tetap. Kedua, sistem gaji tetap dengan variasi. Dalam sistem ini, pegawai mendapat gaji tertentu, tetapi bila pegawai lembur atau melakukan prestasi tertentu akan dapat uang tambahan. Dan sebaliknya, bila tidak masuk kerja atau terlambat masuk kerja, gajinya akan dikurangi. Ketiga itu sistem upah variabel. Nah, dalam sistem ini, pegawai akan mendapat upah profesional dengan prestasi. Adapun catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan penggajian dan pengupahan seperti yang pertama itu jurnal umum, kartu harga pokok produk, ketiga kartu biaya, dan keempat kartu penghasilan karyawan. Nah, adapun penerapan sistem akuntansi penggajian pada perusahaan-perusahaan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu manual dan kedua yaitu komputerisasi. Adapun fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian. Yang pertama itu fungsi kepegawaian, kedua fungsi pencatatan waktu, ketiga fungsi akuntansi, keempat fungsi keuangan. Sistem akuntansi penggajian terdiri dari prosedur-prosedur sebagai berikut. Yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir, kedua prosedur pembuatan daftar gaji, ketiga prosedur distribusi biaya gaji, keempat prosedur pembuatan bukti kas keluar, dan kelima prosedur pembayaran gaji. Adapun dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian yaitu yang pertama, dokumen pendukung, kedua, kartu jam hadir, ketiga, kartu jam kerja, keempat, daftar gaji dan daftar upah, kelima, retur daftar gaji dan rekap daftar upah, keenam, surat pernyataan gaji dan upah, ketujuh, amplop gaji dan upah, dan terakhir, bukti kas keluar. Nah, adapun materi terakhir yaitu tentang akuntansi untuk persekutuan. Persekutuan atau suatu penggabungan antara dua orang atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Adapun tujuan pendirian persekutuan biasanya adalah untuk memperluas usaha dan menambah modal agar lebih dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain serta meningkatkan laba. Adapun karakteristik persekutuan adalah merupakan sifat utama atau ciri khas persekutuan yang meliputi yang pertama, mutual agency atau perwakilan bersama, kedua, limited life atau umur terbatas, ketiga, limited liability atau tanggung jawab tak terbatas, ownership of an insert in partnership atau kekayaan yang telah disetor ke dalam persekutuan sudah bukan lagi milik sekutu penyetor melainkan milik semua sekutu.
Creation of partnership profile. Partnership profit. Dan keenam, bring to dispose of a partnership interest. Sekutuan dapat diklasifikasikan ke dalam: pertama itu persekutuan perdagangan, kedua persekutuan jasa-jasa, ketiga persekutuan umum, dan keempat joint stock companies. Nah, dalam persekutuan tentu harus ada perjanjian sebagai dasar pijakan pembentukan persekutuan tersebut. Pada perjanjian persekutuan berisi tentang nama persekutuan, anggota, tanggal berdiri, dan sifat bidang usaha. Proses akuntansi yang spesifik pada persekutuan adalah masalah pencatatan pengakuan dan pengukuran milik atau penyertaan hak masing anggota dalam persekutuan. Hak masing-masing anggota diiktisarkan ke dalam rekening modal masing-masing anggota sekutu. Baik, itulah tadi beberapa judul materi yang sempat saya bawakan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.